Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video kali ini akan mempresentasikan materi dan hasil diskusi kami mengenai materi perkembangan masyarakat Arab pasca kemunduran dinasti Abbasiyah. Adapun anggota kelompok kami yaitu Mbak Mustika Anggraini, Mas Ilham Fakhri, Mbak Aziza Anwar Fatin, dan Mbak Resta Gusti Purbaningrum. Selamat menyaksikan video kami dan semoga bermanfaat. Materi yang pertama ialah latar belakang munculnya pemerintahan Turki Utsmani dan perkembangannya. Dimulai dari sebuah kabilah atau suku yang bernama suku HP dari Asia Tengah dengan pemimpinnya Sulaiman Shah. Mereka mengembara ke wilayah Khurasan di bawah perlindungan dinasti Khawarizmi dari tentara Mongol. Namun pada 1219 hingga 1220 Masehi, wilayah Khurasan diserang tentara Mongol yang mengakibatkan Sulaiman dan pengikutnya melarikan diri. Namun di tengah pelariannya, beliau wafat dan pengembaraan ke Asia Kecil dipimpin oleh anaknya yaitu Artogol. Di sana mereka menetap dan mengabdikan diri kepada Kesultanan Seljuk di bawah pemimpinan Sultan Alauddin II dan membantu mereka memenangkan peperangan melawan Bizantium. Dari kemenangan tersebut, Artogol diberi wilayah. Dan sepeninggal Artogol pada 1289, kepemimpinan diberikan pada putranya yaitu Utsman I. Kemudian pada 1300 Masehi, tentara Mongol menyerang kerajaan Seljuk hingga menewaskan Sultan Alauddin II. Dari sana timbullah perpecahan yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan dinasti Seljuk. Barulah Utsman I memproklamirkan dirinya sebagai sultan dan berdirilah dinasti Turki Utsmani dengan Utsman I sebagai pendiri sekaligus sultan yang pertama yang memerintah dari 1299 hingga 1326 Masehi. Perkembangan selanjutnya ialah pada usaha ekspansi oleh para sultan hingga akhir abad ke-18 menuju ke-19, kerajaan Utsmani tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya hingga runtuhlah dinasti Utsmani pada 1924 Masehi. Materi selanjutnya adalah Raja-Raja Turki Utsmani. Dalam waktu kurang lebih 7 abad lamanya dari 1299 sampai 1924 Masehi, kerajaan Turki Utsmani telah diperintah oleh 38 raja. Nah, dari sekian banyaknya raja yang memimpin, hanya ada sekitar 9 raja Turki Utsmani yang dipandang kuat dan berwibawa, yaitu ada Utsman I, Orkan I, Murad I, Bayezid I, Muhammad I, Murad II, Muhammad II, Salim I, dan Sulaiman I. Di mana kejayaan Turki Utsmani ini dimulai pada masa pemerintahan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II, kemudian dilanjutkan Salim I dan Sulaiman I. Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II berhasil mengalahkan Bizantium, kemudian menaklukkan Konstantinopel, membuat reformasi hukum Islam, mengembangkan teknologi, dan melatih tentara dengan keterampilan seni militer yang sangat luar biasa. Berlanjut pada Salim I, beliau berhasil melakukan gerakan ekspansi Turki Utsmani dan melakukan banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang militer. Selanjutnya, Sulaiman I berhasil menyempurnakan undang-undang sehingga mendapatkan gelar Al-Hanuni dan melakukan banyak pembangunan yang sangat fenomenal saat ia memimpin. Materi ketiga ialah kemajuan pemerintahan Turki Utsmani di berbagai bidang. Yang pertama, bidang militer dan pemerintahan, yaitu dengan membentuk Angkatan Militer Janissary oleh Khalifah Orhan, melakukan penaklukan terhadap Bizantium yang saat itu merupakan masa kejayaan kerajaan Islam abad pertengahan oleh Muhammad Al-Fatih, serta melakukan penataan terhadap struktur pemerintahan. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, tidak terdapat kemajuan yang berarti, namun terdapat akulturasi budaya dan pemikiran dari Persia, Bizantium, dan Arab. Yang ketiga, kemajuan di bidang arsitektur, yaitu pembangunan seni arsitektur Islam pada beberapa bangunan. Contohnya seperti masjid dengan dihiasi kaligrafi seperti Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia, serta bangunan Istana Topkapı di Istanbul sebagai tempat tinggal sultan. Dan yang terakhir di bidang keagamaan, yaitu memberikan ruang bagi agama dalam sistem sosial dan politik kerajaan yang diperankan oleh ulama dan mufti, serta berkembangnya kehidupan tarekat. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami kehancuran. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu luasnya wilayah kekuasaan yang mengakibatkan rumit dan kompleksnya sistem administrasi pemerintahan. Kemudian ada heterogenitas penduduk yang menjadi latar belakang munculnya kesalahpahaman dan berujung konflik. Kemudian Turki Utsmani itu dipimpin oleh raja-raja yang lemah pola pikir dan pemerintahannya. Adanya budaya pungli, kemudian terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Janissary,
terjadinya kemerosotan dalam bidang perekonomian dan kemajuan militer yang tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor internalnya, yaitu bangsa-bangsa di bawah kekuasaan Turki Utsmani ini bersatu untuk melepaskan diri. Kemudian persenjataan yang digunakan bangsa lain untuk menyerang Turki Utsmani sudah lebih modern daripada persenjataan Turki Utsmani. Baik, untuk materi selanjutnya adalah asal-usul berdirinya Kerajaan Safawiyah. Jadi Kerajaan Safawiyah itu didirikan pada tahun 906 Hijriah yang merupakan suatu perkembangan lebih lanjut dari tarekat Safawiyah. Sebelum menjadi kerajaan yang besar, Kerajaan Safawiyah ini hanya sebuah gerakan atau tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din atau Saifuddin Ishaq. Saifuddin Ishaq atau Safi al-Din itu dilahirkan pada tahun 650 Hijriah di kota Ardabil yang terletak di sebelah timur Azerbaijan. Pada tahun 700 Hijriah, guru dari Safi al-Din yaitu Syekh Zaid al-Jilani itu meninggal dunia dan digantikan oleh Safi al-Din sebagai pemimpin kelompok Zaidiyah pada waktu itu. Sejak saat itu, tarekat ini dikenal dengan nama Safawiyah yang berpusat di kota Ardabil, dan tarekat ini juga dinamakan Safawi yang diambil dari pendirinya yaitu Safi al-Din. Lalu Safi al-Din meninggal pada tahun 735 Hijriah dan digantikan oleh putranya yang bernama Sadr al-Din Musa. Setelah Sadr al-Din Musa wafat, kedudukannya itu digantikan oleh Khawaja Ali sebagai pemimpin tarekat Safawiyah pada tahun 749 sampai 830 Hijriah. Pada masa Khawaja Ali, pertama kalinya menerima paham Syiah. Sepeninggal Khawaja Ali digantikan oleh Ibrahim. Lalu Ibrahim wafat, digantikan lagi oleh Junaid sebagai pemimpin Safawiyah pada tahun 851 sampai 864 Hijriah. Setelah itu Junaid wafat, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Haidar. Pada masa pemerintahan Haidar, ia melanjutkan persekutuan ayahnya dengan Akoyunlu. Haidar terbunuh dari pertempuran tersebut, lalu digantikan oleh Ali yang dibaiat oleh para pengikut Haidar pada tahun 1494 Masehi. Mengetahui bahwa Ali menggantikan ayahnya, pemimpin dari Akoyunlu tadi mencarinya dan ingin membunuhnya. Tetapi sebelum terbunuh, Ali itu telah menunjuk adiknya yang bernama Ismail sebagai penggantinya pada tahun 1501 Masehi. Sekaligus, Ali merupakan raja pertama yang memimpin kerajaan Safawiyah. Adapun untuk materi selanjutnya yaitu adalah raja-raja yang memimpin kerajaan Safawiyah. Raja-raja tersebut yaitu antara lain sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu kemajuan dinasti Safawiyah. Yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi memiliki keunggulan baik dalam pertanian, perdagangan maupun perindustrian. Daerah pertanian utama kerajaan Safawi berada di Bulan Sabu Syukur dan menghasilkan berbagai macam hasil pertanian. Kegiatan perdagangan merupakan andalan bagi kerajaan Safawi, sebab dengan adanya Bandar Abbas, perdagangan di Persia ramai dikunjungi para pedagang internasional. Yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan terus berkembang. Ilmuwan yang melestarikan pemikiran-pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan Surawardi pada sekitar abad ke-17 di kerajaan Safawi adalah Mullah Sadr dan Mirdamat. Kemudian sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana yaitu Baha al-Din, Sadr al-Din, dan Muhammad Bakhir. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang keagamaan. Politik keagamaan pada masa Abbas, beliau menanamkan paham toleransi atau lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Kerajaan Safawi menerapkan toleransi beragama dengan ditunjukkan pembangunan gereja Feng sebagai wujud menghormati masyarakat yang beragama Nasrani. Yang keempat yaitu kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Dalam bidang pembangunan fisik, para penguasa kerajaan Safawi menciptakan kota Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Safawi menjadi kota yang sangat indah, sekaligus sebagai simbol legitimasi kerajaan Safawi. Kemajuan dalam bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya bangunan megah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Yenrerut, dan istana Jilid Sutun.
Kemudian dalam bidang seni antara lain yaitu kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, dan tenunan. Selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Safawiyah. Sepeninggal Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp II, dan Abbas III. Pada masa sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancuran. Selain dari hal tersebut, terdapat faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal penyebab mundur dan kehancuran kerajaan Safawi adalah pada masa Safi Mirza dan Shah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja serta dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang sangat kejam. Selanjutnya, faktor eksternal penyebab mundur dan kehancuran kerajaan Safawi yaitu konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dan Safawi yang tidak pernah berhenti yang mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan. Di sini terdapat pertanyaan, seperti apa reformasi hukum Islam yang dibuat oleh Muhammad II dan apakah masih relevan dengan saat ini? Nah, reformasi hukum Islam yang dibuat oleh Muhammad II adalah ketentuan pajak, di mana Muhammad Al-Fatih ini mengeluarkan peraturan-peraturan pajak yang mengatur perpajakan di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Ini mencakup kewajiban pajak dan pemungutan pajak yang lebih terstruktur. Kemudian ada pembentukan Dewan Hukum. Muhammad Al-Fatih di sini mendirikan sebuah badan hukum yang dikenal dengan Majelis Al-Hada yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara hukum dan administratif. Kemudian ada juga pengembangan hukum militer. Muhammad Al-Fatih di sini mengatur peraturan hukum yang berlaku bagi pasukan militer Turki Utsmani dan mengintegrasikan peraturan-peraturan ini ke dalam hukum militer yang lebih terstruktur. Nah, reformasi hukum Islam di sini memiliki relevansi dengan hukum yang ada saat ini, tetapi cakupannya terbatas. Seperti masih adanya Badan Hukum Mahkamah Agung yang memiliki wewenang dalam menentukan dan menjalankan hukum-hukum. Namun seiring berjalannya waktu, banyak perkembangan yang signifikan dalam hukum Islam itu sendiri. Sehingga sistem hukum modern saat ini mungkin sangat berbeda dengan apa yang diterapkan pada pemerintahan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaan dari Mbak Aisyah dengan NIM 142 yang bertanya, apa yang menjadi penyebab perang antara kerajaan Safawiyah dengan Turki Utsmani hingga menjadi salah satu faktor kemunduran dinasti Safawiyah? Baik, kita bahas bersama. Jadi, dalam konflik tersebut dipicu oleh dua faktor. Yang pertama, benturan ideologi di mana Turki Utsmani berpaham Sunni sedangkan Safawi berpaham Syiah yang dianggap bertentangan dengan ajaran Sunni. Selain itu, Safawi juga berusaha menyebarkan ajarannya hingga ke perbatasan Turki Utsmani di Anatoli yang dianggap ancaman oleh Turki Utsmani. Faktor yang kedua ialah perebutan teritori. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa dua paham ini kan bertentangan, padahal dua kerajaan ini berdekatan wilayahnya, yaitu Safawi di Persia yang sekarang Iran dan Turki Utsmani di Baghdad yang sekarang menjadi Irak. Keduanya ingin memperluas wilayahnya di samping menyebarkan ajarannya. Dari sinilah awal pemicu konflik yang berkepanjangan, hingga akhirnya konflik ini menjadi faktor kemunduran dua imperium yaitu Safawi dan juga Turki Utsmani. Nah, itu tadi presentasi dan hasil diskusi kami. Kiranya cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya dalam menyimak video kami. Kami juga memohon maaf jika terdapat kesalahan baik dari materi maupun penyampaian kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.